Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang meneladani jejak langkah ulama Indonesia yang mendunia. Sebelum menyimak video, marilah kita membaca Quran Surat Yusuf ayat 111. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Ulama Indonesia untuk dunia. Yang pertama ada Abu Abdullah Al-Mu'ti Nawawi Al-Tanari Al-Batani. Nama lengkap beliau adalah Abu Abdul Mu'ti Muhammad bin Umar Al-Tanara Al-Jawi Al-Batani. Dikenal dengan nama Muhammad Al-Jawi Al-Batani, lebih terkenal dengan nama Syekh atau Imam Nawawi, Banten. Beliau dilahirkan di Kampung Tanara, Serang, Banten pada tahun 1815 Masehi atau 1230 Hijriah dan beliau wafat pada tanggal 25 Syawal 1314 Hijriah atau 1897 Masehi. Imam Nawawi menghembuskan nafasnya yang terakhir pada usia 84 tahun. Dan beliau juga menjadi imam Masjidil Haram dan mendapat gelar Syahidul Hijaz. Ada juga beberapa karya Imam Nawawi. Pertama, Bahjah Al-Wasail Syarah Al-Risalah Al-Jami'ah Bain Al-Usul wa Al-Fiqh wa Al-Tasawuf. Yang kedua, Sulam Al-Munajah Syarah Safinah Al-Syalah. Yang ketiga, Al-Tawshi Al-Habib Al-Gharib Syarah Al-Qarib Al-Mujib. Dan yang kedua, Syekh Yusuf Abdul Mahasin Tajul Khalwati Al-Makassari. Nama lengkapnya Syekh Yusuf Abdul Mahasin Tajul Khalwati Al-Makassari. Beliau dilahirkan di Goa, Sulawesi Selatan pada tanggal 3 Juli 1626, sedangkan tempat wafatnya di Cape Town, Afrika Selatan pada tanggal 23 Mei 1699 pada usia 72 tahun. Dan beliau dijadikan sebagai pahlawan nasional Indonesia sementara di kalangan rakyat Sulawesi Selatan, mendapatkan gelar sebagai Tuanta Salamakari Goa, yang artinya Tuan Guru Penyelamat kita dari Goa. Beliau seorang tokoh yang sangat penting dalam sejarah Indonesia. Ia dikenal sebagai seorang ulama pemimpin agama dari pejuang yang berperan aktif dalam perlawanan melawan kolonialisme Belanda pada abad ke-17. Ada juga karya Syekh Yusuf yang paling terpopuler, salah satunya yaitu Safinatun Najah. Dan yang ketiga ada Abdus Somad bin Abdullah Al-Jawi Al-Palimbani. Beliau dikenal sebagai ulama terkemuka dalam sejarah syiar Islam di tanah Melayu. Beliau lahir di Palembang, kini masuk wilayah Sumatera Selatan. Pada tahun 1116 Hijriah sampai 1764 Masehi, kemudian beliau wafat pada tahun 1203 Hijriah. Beliau juga disebut sebagai seorang tokoh sufi penulis kitab sufi yang berasal dari Palembang atau dikenal sebagai guru pengajar Islam. Karya Abdus Somad. Yang pertama, Hidayatus Salikin. Yang kedua, Syarus Salikin. Yang ketiga, Jahratul Murid. Yang keempat, Nuruddin bin Ali Ar-Raniri. Nama lengkapnya Syekh Nuruddin Muhammad bin Ali bin Hasanji bin Muhammad Hamid Ar-Raniri Al-Quraisy, populer dengan nama Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Dan beliau lahir sekitar akhir abad ke-16 di kota Ranir.
wilayah Gujarat, India, dan beliau wafat pada 21 September 1637 Masehi. Beliau menjadi penasehat kesultanan hingga tahun 1644 Masehi. Karya Nuruddin Birani Ar-Raniri. Yang pertama Tibyan fi Ma'rifat al-Adyan, yang kedua Durrat al-Faraid Bishar al-Aqaid an-Nasafiyah, yang ketiga Syirat al-Mustaqim. Yang kelima Syekh Abdurrauf bin Ali al-Sinkili. Nama populernya adalah Syekh Abdurrauf bin Ali al-Fansuri as-Sinkili. Tahun lahir beliau adalah 1024 Hijriah sampai 1615 Masehi. Sementara wafatnya di Kuala Aceh tahun 1105 Hijriah sampai 1693 Masehi. Beliau adalah ulama besar Aceh dan memiliki pengaruh besar dalam penyebaran agama Islam di Sumatera dan Nusantara, dan terkenal besar dalam penyebaran agama Islam. Karya-karya Syekh Abdurrauf bin Ali al-Sinkili. Yang pertama Tarjuman al-Mustafid, yang kedua Mawaiz al-Badi, yang ketiga Mir'at at-Tulab fi Ta'yil Mawaiz al-Badi Rifat al-Ahkam al-Syariyah li Malik al-Wahhab. Dan yang keenam ada Muhammad Shaleh bin Umar al-Samarani. Orang sering menyebutnya dengan nama Mbah Soleh Darat. Beliau merupakan seorang ulama besar di Jawa. Beliau dilahirkan di Desa Kedung Cumpleng, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, sekitar 1820 Masehi. Beliau wafat di Semarang pada tanggal 28 Ramadan 1321 Hijriah. Nama lengkapnya Al-Alim Al-Alamah Syekh Muhammad Shaleh bin Umar Al-Samarani Al-Jawi Asy-Syafi'i. Maka dari itu, beliau disebut sebagai ulama besar di Semarang, Jawa Barat, yang merupakan guru di pondok daerah Darat Semarang. Dan ini karya-karya Muhammad Shaleh bin Umar Al-Samarani. Yang pertama, Tarjamah Sabil al-Abid al-Jauharah at-Tauhid. Yang kedua, Lataif at-Tararah. Yang ketiga, Syarh Kitab al-Hikam. Dan yang ketujuh ada Hamzah al-Fansuri. Nama populernya Syekh Hamzah Fansuri atau Hamzah al-Fansuri. Nama al-Fansuri sendiri berasal dari Arabisasi kata Pancur, sebuah kota kecil di pantai barat Sumatera yang kini terletak antara Singkil dan Sibolga. Beliau berasal dari Barus, saat ini di Provinsi Sumatera Utara. Di zaman itu, wilayah Barus sering disinggahi para saudagar dan musafir dari mancanegara. Namun, ada pula yang berpendapat lain bahwa Hamzah Fansuri dilahirkan di Ayutthaya, ibu kota lama Kerajaan Siam. Beliau adalah seorang ulama sufi dan sastrawan pada abad ke-16. Ia dikenal sebagai penulis pertama yang menulis tentang ide-ide panteisme dalam bahasa Melayu. Selain itu, Fansuri juga senang menulis puisi, sehingga ia juga dianggap sebagai penyair pertama yang dikenal di dunia Melayu. Dan ini beberapa karya Syekh Hamzah al-Fansuri. Yang pertama, syair Burung Pingai. Yang kedua, syair dagang. Yang ketiga, syair perahu. Keteladanan yang dapat kita ambil dari para tokoh ulama di Indonesia. Yang pertama, kegigihannya dalam menuntut ilmu. Kegigihan ulama tidak memandang jarak dan waktu yang sudah dilalui. Yang kedua, bersedia mengajarkan ilmu. Mengajarkan ilmu merupakan bentuk pengalaman setelah menuntut ilmu. Contohnya seperti menghormati guru. Cara menghormati guru dapat dilakukan dengan menuliskan nama gurunya, mengucapkan terima kasih, dan mendoakan guru-gurunya dalam karya-karyanya. Yang keempat, menghasilkan karya.
mencerdaskan umat, dan tersambungnya ilmu dapat juga kita lakukan dengan menghasilkan karya. Semoga dapat bermanfaat ilmunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.